Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan Ibu. Untuk IPS kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita awali pertemuan kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja. Ya. Kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menyebutkan letak Indonesia secara geografis. Menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Menyebutkan letak Indonesia secara geologis. Menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek geologis. Letak Indonesia ini terdiri dari ada letak geografis, yaitu letak suatu negara, sesuai dengan kondisi wilayah yang sebenarnya di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Letak Indonesia strategis yang memiliki dua musim. Kemudian letak geologis adalah letak berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Indonesia ada di rangkaian atau dua rangkaian pegunungan pertemuan lempeng litosfer. Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan. Letak astronomis yaitu letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia beriklim tropis, ya. Tropis itu panas artinya, dan terdapat 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan HIT. Ini peta kita ya, di antara negara-negara yang lain, yaitu berada di posisi silang. Ya, yang pertama letak geografis. Wilayah Indonesia terletak di antara yang pertama 2 benua, yaitu benua Asia berada di sebelah utara dan benua Australia berada di selatan. Dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Kemudian batas-batas wilayahnya, untuk sebelah utara kita berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian Samudra Pasifik. Sebelah barat kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke, baik, kita lanjutkan. Akibat letak geografis Indonesia, yang pertama, Indonesia terletak pada posisi silang perhubungan antar bangsa dari belahan bumi utara dan selatan. Yang kedua, Indonesia dipengaruhi angin muson yang menyebabkan terjadinya pergantian musim hujan dan musim kemarau. Yang ketiga, iklim Indonesia bersifat lembab. Yang keempat, kondisi vegetasi, alias tanaman atau tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh dan berkembang sangat beragam. Yang kelima, keragaman flora dan fauna Indonesia. Yang keenam, keragaman jenis tanah. Yang ketujuh, matahari bersinar terus-menerus sepanjang tahun. Yang kedelapan, memiliki curah hujan yang relatif tinggi.
Yang ke-9, memiliki wilayah hutan hujan tropis yang cukup lebat. Kita lihat di sini ada gambar ya, pengaruh letak geografis terhadap perubahan musim peredaran matahari semi tahunan menyebabkan musim hujan dan musim kemarau. Penjelasannya, yang pertama, perubahan musim di Indonesia sangat erat kaitannya dengan angin muson atau musim. Berdasarkan skema di atas, pada tanggal 21 Juni, kedudukan semu matahari berada di sebelah utara atau di belahan utara. Berarti di utara sedang musim panas. Temperatur udara panas, tekanan udara rendah. Peristiwa sebaliknya akan terjadi di belahan selatan. Perbedaan tekanan udara di belahan utara dan selatan atau sebaliknya menyebabkan terjadinya pergerakan udara di Indonesia yang berpengaruh terhadap perubahan musim, yaitu musim penghujan terjadi antara bulan Oktober sampai April dan kemarau terjadi antara bulan April sampai Oktober. Ini yang kalian lihat di layar monitor, pergerakan arah angin. Gambar peta pergerakan angin muson timur. Angin berhembus dari daratan Australia menuju daratan Asia. Karena angin melewati lautan yang sempit, sehingga angin ini bersifat kering. Sehingga di Indonesia terjadi musim kemarau. Yang terjadi antara bulan April sampai Oktober. Puncak dari musim kemarau yaitu Juni, Juli, Agustus. Oke, next. Sekarang gambar peta pergerakan angin muson timur. Oh, tadi pergerakan angin muson timur ya. Sekarang yang kedua, peta pergerakan angin muson barat. Angin berhembus dari daratan Asia menuju daratan Australia. Hembusan angin ini karena melewati lautan yang luas, sehingga angin ini bersifat basah. Maka di Indonesia pada saat itu terjadi musim penghujan, yaitu terjadi antara bulan Oktober sampai April. Kebalikan, kalau musim kemarau, April sampai Oktober. Kalau musim penghujan, dari Oktober sampai April. Kemudian puncak dari musim penghujan itu antara bulan Desember, Januari, dan Februari. Letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu tempat menurut garis lintang atau garis paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Letak astronomis berpengaruh dalam berbagai aspek, baik yang dikendalikan oleh faktor garis lintang maupun garis bujur. Republik Indonesia secara astronomis terletak pada garis antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Batas-batas terluar wilayah Indonesia yang paling utara adalah Pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina. Kemudian paling selatan yaitu Pulau Rote ya, atau Pulau Roti, yaitu berada di Nusa Tenggara Timur. Yang paling timur yaitu Kota Merauke berbatasan dengan Papua Nugini.
Kemudian yang paling barat yaitu Pulau Weh, berada di Pulau Sumatera ya, paling ujung. Kemudian panjang wilayah Indonesia itu 141 derajat bujur timur sampai 95 derajat bujur timur sama dengan 46 derajat. Lebar wilayah Indonesia yaitu 11 derajat lintang selatan ditambah 6 derajat lintang utara sama dengan 17 derajat. Karena keliling bumi panjangnya 40.000 km, maka panjang sama dengan 46 derajat dibagi 360 derajat dikali 40.000 km sama dengan 5.111 km. Maaf, 5.111 km. Lebar sama dengan 17 derajat dibagi 360 derajat dikali 40.000 km. Sama dengan 1.888,89 km. Kita perhatikan gambar di paling barat ya. Untuk Indonesia itu paling barat letaknya di sini anak-anak ya, yaitu Pulau Weh. Ya, Pulau Weh ya. Ini paling barat di koordinat 95 derajat bujur timur. Kemudian paling utara itu di Pulau Miangas. Ya. Di sini. Itu koordinat 6 derajat lintang utara. Paling timur ini ya. Itu berbatasan dengan Papua Nugini di koordinat 141 derajat bujur timur. Ini paling timur ya. Perbatasan Indonesia paling timur itu berbatasan dengan Papua Nugini di koordinat 141 derajat bujur timur. Kemudian paling selatan itu Pulau Rote atau Roti ya, di koordinat 11 derajat lintang selatan. Ini ya. Pulau Rote. Oke, next. Akibat letak astronomis, berdasarkan garis lintang, wilayah kepulauan Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator, sehingga mempunyai iklim tropis. Berdasarkan garis bujur, negara Indonesia mempunyai 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Yang mengakibatkan Indonesia memiliki curah hujan tinggi, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun, kelembaban udara tinggi karena banyak terjadi penguapan. Pembagian iklim dunia menurut garis lintang. Anak-anakku, kita lihat kalau warna yang hijau ini adalah garis khatulistiwa ya. Indonesia berada tepat di bawah garis khatulistiwa, sehingga kita memiliki iklim tropis, yaitu lembab, panas, ya, yang berada di 0 derajat. Dari 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan, ini beriklim tropis. Kemudian dari 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan, ini beriklim subtropis. Yang warna agak orange muda. Kemudian dari 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan, ini beriklim sedang. Ya. Dari 66,5 derajat lintang selatan sampai
Ini ya, ke kutub. Ini iklimnya iklim dingin. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya. Yang pasti Indonesia tepat di bawah garis khatulistiwa, kita memiliki iklim tropis atau panas. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Pembagian daerah waktu negara Indonesia. Ya. Untuk Indonesia bagian barat, ini waktunya lebih dari 7 jam, ya. Lebih 7 jam dari Greenwich, ya. Greenwich. Daerahnya meliputi keseluruhan provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Madura, ya. Nah, ini zona atau Indonesia bagian barat. Ini bagian tengah, ya, dan yang paling kanan bagian timur. Bagian tengah ini meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh provinsi di Sulawesi. Kemudian Indonesia bagian timur, ya, meliputi seluruh provinsi yang ada di Papua, Maluku, ya, Maluku Utara dan Maluku Utara. Oke, kita lanjutkan. Letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkumpasifik di sebelah timur. Indonesia terletak di 2 dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Indonesia tempat pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibat letak geologis, Indonesia dilalui rangkaian gunung api aktif. Indonesia banyak terjadi gempa bumi tektonik. Indonesia memiliki bahan mineral tambang yang melimpah. Itu akibat letak geologis. Nah, pertemuan 2 jalur pegunungan dunia, Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kita lihat untuk warna biru itu menandakan jalur pegunungan dunia Sirkum Pasifik, ya, melewati Pegunungan Rocky, Pegunungan Andes. Ya, kemudian kalau di Indonesia, Pegunungan Jayawijaya yang berada di Papua. Kalau warna merah, ini jalur pegunungan Sirkum Mediterania, ya, melewati Pegunungan Himalaya, Pegunungan Atlas. Oke, kita lanjutkan. Ini kalian lihat persebaran gunung berapi di Indonesia, ya. Yang dekat dengan kita aja dulu ya. Misalnya ini di wilayah Jawa, paling barat ada Gunung Kiarabes Gagak, kemudian Gunung Salak, Gunung Gede, Papandayan, Galunggung, Cermai, ya, Cermai, Cirebon. Kalau Selamat daerah kita, ya. Kemudian ada Merapi, Sundoro, Dieng. Ya. Ini juga di daerah Bandung, ya, Tangkuban Perahu. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ini tadi ya, jadi kita berada di dua dataran, daratan Sunda dan Sahul. Ya, ini ada garis Wallace Line dan Weber Line, juga Lydekker Line. Wallace Line atau garis Wallace, ini garis hayal yang membatasi Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis dan tipe peralihan atau Indonesia bagian tengah. Ya. Kemudian garis yang kedua ada garis Weber, garis hayal yang membatasi wilayah Indonesia bagian tengah atau peralihan dengan Indonesia bagian timur atau Indonesia bagian timur disebut juga wilayah Australis. Nah, garis Lydekker Line, ya ini garis Lydekker itu garis hayal yang memisahkan antara Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Ya. Oke, nanti juga akan dibahas lebih jauh ya. Ini hanya secara garis besarnya saja. Ya, pertemuan 3 lempeng besar dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, ya, yang betul bukan India, Indo-Australia, lempeng Pasifik, ya, ini 3 lempeng besar, kita berada di antaranya. Ini Indonesia, dari Papua, kemudian Maluku, Sulawesi, Kalimantan, kemudian NTB, NTT, Lombok, Bali, Jawa, dan Sumatera. Oke. Letak geomorfologis. Ya. Apa sih letak geomorfologis itu? Yaitu letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut. Pengaruhnya ya, pengaruh perbedaan letak geomorfologi. Yang pertama, suhu yang berbeda-beda berpengaruh terhadap jenis tanaman. Yang kedua, menentukan ada dan tidaknya mineral yang dikandung dalam batuan. Yang ketiga, menentukan kepadatan penduduk. Yang keempat, menentukan pembangunan wilayah. Luas dan pembagian wilayah Indonesia. Luas seluruh Indonesia adalah 5.180.053 km. Terdiri atas 1.922.570 km persegi atau 37,11% berupa dataran dan 3.257.483 km persegi atau 62,89% berupa perairan. Sehingga 2/3 bagian berupa perairan. Jadi lebih banyak perairannya dibandingkan dengan daratannya. 3 batas wilayah laut Indonesia, yaitu yang pertama, laut teritorial. Laut di dalam suatu negara sampai sejauh 12 mil laut dari garis dasar. Yang kedua, landas kontinen atau bagian dasar laut paling tepi atau dekat benua dengan kedalaman laut sampai 200 meter. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE, zona laut yang luasnya 200 mil dari garis dasar
atau garis ketinggian permukaan pada saat air laut surut terendah. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi. Batas laut teritorial, landas kontinen, dan zona eksklusif ekonomi. Zona eksklusif ekonomi atau ZEE. Ya, kalau kalian lihat di layar monitor ya, ini zona eksklusifnya. Ya. Kemudian kalau batas laut teritorialnya, batasnya batas lautnya dan seterusnya. Kemudian Laut Natuna Utara, kemudian yang merah ini batas CITE Republik Indonesia dengan Filipina. Oke. Ini peta wilayah kedaulatan dan yuridis ya nasional Republik Indonesia. Bisa kalian lihat batasnya ya. Sampai seterusnya. Ya. Oke. Implikasi letak Indonesia dalam bidang ekonomi. Jalur perdagangan dunia memberikan Indonesia pilihan yang luas dalam melakukan perekonomian di pasar lokal maupun internasional. Dalam aspek sosial, letak yang strategis memudahkan Indonesia berhubungan dengan bangsa lain secara budaya, keanekaragaman bahasa dan adat istiadat menjadi daya tarik pariwisata yang kuat secara nasional dan internasional. Adanya hubungan dengan negara lain mendorong terjadinya akulturasi dan asimilasi di Indonesia. Nanti kalau sudah kelas 8 akan lebih jauh dibahas tentang akulturasi dan asimilasi ya. Aspek geologis, ya, Indonesia sering terjadi erupsi gunung berapi karena merupakan bagian dari pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sering terjadi gempa tektonik atau gempa yang terjadi karena pergeseran lempengan bumi ya, karena terletak di pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Oke, ya. Selesai sudah, ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, ya, walaupun misalnya penyampaian terlalu cepat atau apa, nanti bisa kalian lihat kembali, bisa kalian pelajari lagi. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Tetap di rumah ya. Hidup sehat, cuci tangan setiap kali kita beraktivitas ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.